Do you guys know Naruto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ya Allah muhammadin wa ba'du. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas Ibu pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Gimana? Kelas kemarin bagaimana? Apakah ada keluhan atau ada kekurangan apa gimana? Tidak. Alhamdulillah teman. Oke, sekarang pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelayanan bidang pribadi, yaitu tentang eksplorasi potensi diri sendiri. Oke, ada yang tahu apa itu tentang potensi diri? Kekuatan diri, Bu. Oke, kekuatan diri. Ada lagi pendapat lain dari Mbak Sundari ya? Ya. Ada pendapat lain? Kelebihan, Bu. Oke, kelebihan apa Mas Don? Kurang tahu. Oke, jadi potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan dan yang dimiliki oleh seseorang, baik dibawa sejak lahir, secara genetika, maupun yang diperoleh dari pengalaman atau pendidikan. Potensi itu sendiri meliputi potensi fisik, seperti jasmani, seperti kamu itu pintar berolahraga di bidang jasmani. Lalu ada potensi non fisik, berarti kamu di bidang pendidikan, seperti pendidikan akademik, pintar di pelajaran. Lalu di bidang sosial, kamu itu lebih suka bersosialisasi tinimbang di pendidikan sebelumnya, seperti potensi fisik dan non fisik. Lalu ada kecerdasan emosional. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan emosional itu dia mampu mengendalikan emosinya, baik ketika dia marah maupun ketika dia sedih. Artinya bentuk-bentuk potensi diri ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan aversifi. Ada bakat dan ada minat. Faktor membentuk potensi diri yaitu ada faktor genetik, yaitu faktor yang dibawa sejak lahir seperti yang dikatakan tadi secara genetika, dan ada faktor dari dorongan diri seperti dia itu contohnya Mas Doni itu pengen jurusan kedokteran dan itu dari diri dia sendiri, nggak ada dorongan dari orang lain. Dan ketika ada dorongan dari orang lain itu namanya faktor eksternal. Jadi ketika keluarganya itu lulusan dokter semua, jadi Mas Doni pengen jadi dokter juga kayak gitu. Terus yang kedua faktor eksternalnya ada cerminan dari lingkungan. Biasanya dia lihat teman-teman. Misal Mbak Sundari ini mau pertamanya ingin masuk jurusan guru, tapi melihat teman-temannya jurusan hukum, Mbak Sundari juga ikut ke hukum. Ya, gitu. Lalu yang selanjutnya ada cara-cara mengembangkan potensi diri, yaitu cara mengembangkan potensi diri sebenarnya sangat mudah. Hanya saja teman-teman harus tahu tentang diri teman-teman dulu, apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman minati, apa yang teman-teman sudah tekuni selama ini. Biasanya itu mengenali diri lebih dalam. Lalu ada merumuskan tujuan hidup. Jadi tujuan itu sangat perlu itu teman-teman. Tujuan hidup juga memudahkan kita dalam waktu strategi agar tujuan dapat terwujud dengan sempurna. Lalu ada menguatkan niat. Niat sendiri merupakan fondasi untuk terwujudnya tujuan hidup. Semakin kuat niat, maka semakin semangat juga teman-teman berjuang mendapatkan cita-cita. Lalu ada bersikap open mind terhadap kritikan, dia membangun. Jadi teman-teman itu harus mau menerima saran dan kritikan dari orang-orang. Misal kalau ada orang yang hanya bisa mengkritik tanpa memberi saran, nah itu bisa diminta. Misal Bapak kok semua memberi kritikan saya, gimana dengan sarannya biar saya bisa memperbaiki lebih lanjut lagi, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada membuang pikiran negatif. Jadi kita harus selalu positive thinking teman-teman, dan tidak selalu berpikiran negatif. Karena jika kita selalu berpikir positif,
maka aura positif juga akan muncul di dalam diri teman-teman. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiran negatif hingga di benak teman-teman. Buang jauh-jauh semua pikiran itu agar tidak mengganggu tujuan dalam menggali potensi diri. Lalu, ini yang nggak kalah penting juga berada di lingkungan positif. Otomatis jika kita di lingkungan positif, maka kita akan mendapat dukungan, mendapat support ketika ingin memulai sesuatu, ingin mengembangkan potensi kita, pasti akan mendapat dukungan dari orang-orang sekitar. Itulah lingkungan positif. Lalu yang terakhir ada mencoba hal baru dan selalu optimis. Jadi kita nggak boleh takut dalam mencoba hal-hal baru. Misal awalnya Mbak Sekar itu suka dengan bola basket, tapi dia lama-lama juga jenuh. Oh, berarti aku ini harus nyoba hal baru ini biar potensiku yang lain juga tergali. Dan selalu optimis, nggak mudah menyerah. Ketika kita gagal dalam memulai sesuatu, kita kan kalau mau mempunyai bakat untuk mempelajari sebuah bakat kan harus ada step by stepnya ya. Jadi kita nggak boleh ketika gagal sekali, susah ternyata ngelukis itu gambar batu aja susah, males. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus semangat buat gimana sih cara gambar batu yang benar, terus gimana sih cara melukis untuk padukan warna dengan betul. Jadi enggak mudah menyerah agar potensi semakin bisa digali. Oke, itu dari Bu Vidi ada yang itu aja materi Bu hari ini. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Saya Bu. Oke, Mas Doni, monggo Mas. Bagaimana cara kita menemukan potensi diri dalam diri kita? Soalnya saya kadang suka bingung Bu dengan potensi diri kita sendiri. Oke, cukup. Oke, sebenarnya ini permasalahannya Mas Doni ini sering juga terjadi di teman-teman yang lainnya. Padahal kita itu bingung mau milih jurusan apa, mau milih profesi apa yang sesuai dengan potensi kita. Jadinya lebih terkesan ke coba-coba, dan akhirnya ketika di tengah jalan nggak cocok, nggak cocok ternyata. Nah kita juga ya nyesel tengah jalan nggak bisa ngikuti apa yang kita dari awal. Nah tips dari ibu itu pertama kita harus mempelajari dulu apa yang akan kita ambil. Misal Mas Doni ini suka gambar, pertama suka gambar dan pengen masuk jurusan seni gambar seperti kafe. Lalu Mas Doni itu harus pelajari dulu di kafe itu apa sih, kayak apa yang dipelajari dalam di kafe itu sama bisa di kafe kan diploma ya, selama 3 tahun atau 4 tahun itu tuh apa yang dipelajari. Terus kalau yang masih bingung tentang potensi dirinya apa, itu bisa kita itu mencoba hal baru sebelum melakoninya. Misal pas kita SMA ini, kita udah nggak ada minat di bidang akademik, kita bisa ikut ekstrakurikuler. Misal Mas Doni juga pengen ikut nggak pintar di bidang matematika, ya udah giliran ikut di bidang sepak bola, olahraga, atau nanti ke seperti PMN, jurnalistik, kepenulisan seperti itu. Jadi ini tadi mencoba hal baru dan selalu optimis. Jika dirasa sudah nggak ada bakat di sana, ya sudah kita coba hal baru lagi. Ya, jadi nggak usah terpaku dalam satu hal yang membuat teman-teman stuck di situ. Kayak gitu. Lalu ibu percaya bahwa teman-teman semua itu punya potensi diri. Nggak ada, selalu ada orang yang bilang aku tuh nggak tahu potensi diriku apa, capek, atau aku selalu coba ini itu tetap aja gagal semuanya. Ibu nggak percaya, soalnya ketika kamu bilang seperti itu pun kamu sudah mencoba hal ini itu, kamu sudah ada bekal, soalnya itu dasarannya kamu mengeluarkan potensi itu. Jadi kurang kamu sendirinya yang menekuni itu sendiri. Oke, ada yang tanya lagi? Cukup? Oke, setelah itu ibu akan membuat kelompok. Nanti kan ibu share kelompoknya di grup. Lalu nanti PPT-nya juga silakan yang ibu share juga dipelajari lagi. Lalu diskusiin potensi diri kalian sendiri dan potensi teman sekelompok kalian. Nanti
dikumpulkan bersamaan dengan tugas ngelekso tadi. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih. Kalau begitu itu akan akhiri karena jamnya sudah selesai juga.